para sobat Jagung Nusantara. Selamat bertemu kembali di video kami Paman Jagung. Dan pada video kali ini kami akan menayangkan mengenai penyakit bule yang sering menjadi momok para petani jagung. Tonton terus video ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar selalu mendapat informasi terbaru dari kami. Para sobat jagung Nusantara, penyakit bule disebabkan oleh jamur Peronosklerospora maedis. Penyakit ini sering menyerang pertanaman jagung yang diusahakan pada musim hujan. Penyakit ini telah lama dilaporkan di Indonesia, yaitu pada tahun 1892 dan 1893 pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, tanaman jagung dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dilaporkan mengalami serangan bule yang cukup parah. Penyakit bule sangat umum dijumpai di berbagai daerah dan juga belahan bumi. Hanya saja organisme penyebabnya biasanya berbeda. Seperti misalkan di daerah Indonesia, di daerah Minahasa atau Sulawesi Utara, penyakit bule yang menyerang adalah dari jenis Peronosklerospora philippinensis yang berbeda dengan bule yang menyerang di Jawa. Secara umum, tanaman jagung yang terserang penyakit bule menunjukkan bercak-bercak klorosis, yaitu pada bagian daun tidak terbentuk klorofil sehingga berwarna putih kekuningan, dan bercak ini sejajar dengan tulang-tulang daun. Jika infeksi jamur mencapai titik tumbuh daun, maka daun yang akan keluar akan muncul bercak yang sama semua. Tetapi jika tidak mencapai titik tumbuh, maka gejala hanya muncul pada daun yang terinfeksi saja. Oleh karena itu, pada tanaman yang terinfeksi titik tumbuhnya, maka seluruh daun yang keluar akan berwarna putih kekuningan semuanya. Pada waktu pagi hari, pada bagian bawah daun, sering dijumpai conidiophore seperti lapisan beludru putih. Dan jika conidiophore ini menyebar terbawa angin atau air, maka penyakit ini bisa menjangkiti tanaman yang lainnya. Para sobat jagung Nusantara, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang biologi dan juga penyakit tanaman pada akhirnya menyimpulkan bahwa penyakit bule sangat umum dijumpai di daerah dataran rendah dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Pada daerah dataran tinggi, penyakit ini relatif jarang ditemukan. Penyakit bule yang disebabkan oleh jamur Peronosklerospora maedis tersebut juga tidak berkembang dan bertahan dalam tanah atau pada sisa-sisa pertanaman. Sehingga jika ada serangan penyakit pada sebuah pertanaman, bisa dipastikan bahwa penyakit tersebut berkembang pada tanaman yang hidup dan berada dalam kawasan tersebut. Lahan bekas terserang bule masih bisa ditanami jagung kembali dan tidak menunjukkan gejala terserang penyakit seperti sebelumnya. Penyakit bule akan berkembang pada lahan-lahan basah, sehingga pada pertanaman musim hujan, penyakit ini seringkali muncul. Penyakit bisa menyerang pada berbagai stadia pertumbuhan tanaman jagung, yaitu semenjak tanaman muda atau bibit hingga tanaman dewasa. Jika serangan terjadi pada tanaman muda atau tanaman yang masih dalam bentuk
bibit muda, maka kemungkinan pertanaman ini akan gagal sangatlah besar. Sedangkan pada stadia tanaman dewasa, jika serangan ini dijumpai, biasanya tanaman masih mampu bertahan dan melanjutkan pertumbuhan, tetapi dengan hasil yang sangat menurun, bahkan mungkin juga tidak menghasilkan. Serangan akan berat, utamanya pada tanaman yang lemah dan juga kekurangan unsur hara. Namun demikian, pada beberapa keadaan, tindakan pemupukan nitrogen yang terlalu berlebihan atau overdosis juga meningkatkan risiko serangan penyakit bule. Para sobat jagung Nusantara, pengendalian penyakit bule ketika tanaman sudah terserang relatif sangat sulit dilakukan, dan oleh karena itu penyakit ini hanya bisa dilakukan pengendalian sebelum penyakitnya muncul. Tindakan pengendalian yang bisa dilakukan antara lain adalah: pertama, menanam varietas tahan bule. Dan saat ini sebagian besar varietas jagung yang ditanam adalah varietas yang tahan bule. Kemudian yang kedua adalah menanam atau penanaman jagung lebih awal ketika menjelang musim hujan. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan lingkungan pertanaman atau sanitasi, seperti membersihkan rumput atau gulma dan lainnya, sehingga pertanaman jagung menjadi bersih dan tingkat kelembaban pertanaman pun akan relatif terpelihara dengan baik. Yang keempat adalah pencabutan tanaman terinfeksi seawal mungkin ketika ada tanaman yang mulai terserang. Dan selanjutnya, setelah dilakukan pencabutan, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dengan aplikasi fungisida, baik dengan bahan aktif metalaksil maupun dimetomorf, atau juga bahan aktif yang lain. Kemudian yang kelima adalah perlakuan benih atau seed treatment, yaitu melakukan aplikasi fungisida dengan bahan aktif metalaksil atau juga dimetomorf pada benih-benih yang akan kita tanam dengan dosis 0,5 sampai 0,75 gram per kilogram benih. Para sobat jagung Nusantara, demikianlah tayangan video mengenai penyakit bule ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.